Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Adi Syahputra, NIM 2253A42441 dari program studi bahasa Inggris kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai karya hasil refleksi pengalaman selama melakukan PPL 1 di sekolah. Yang pertama tentang desain assessment, yaitu menyusun panduan profiling peserta didik. Dilanjutkan dengan melakukan profiling peserta didik. Selanjutnya, analisis hasil profiling. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan rencana asesmen. Selanjutnya, menyusun modul ajar. Selanjutnya, melaksanakan praktik pembelajaran. Selanjutnya, melakukan praktik asesmen. Selanjutnya, analisis hasil asesmen. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Untuk yang kedua, hasil asesmen. Untuk jumlah peserta didik dalam kelas 7 yang saya tangani terdapat 32 peserta didik. Kemampuan kognitif. Untuk kemampuan kognitif peserta didik beragam, ada yang low, medium, dan high. Status sosial. Peserta didik berasal dari daerah yang berbeda-beda, serta latar belakang sosial ekonomi dan agama atau kepercayaan yang berbeda pula. Selanjutnya, minat belajar. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, dan ada pula yang peserta didik dengan minat belajar yang rendah. Selanjutnya, gaya belajar. Adanya gaya belajar yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Selanjutnya, perkembangan moral. Peserta didik mulai mengembangkan pemahaman tentang kejujuran, integritas, empati, toleransi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan motorik. Kemampuan peserta didik untuk mengendalikan gerakan tubuh telah terkoordinasi, seperti berlari, melompat, dan melakukan gerakan yang lebih kompleks. Selanjutnya lagi, perkembangan emosi. Sebagian peserta didik memiliki emosi yang stabil, namun ada beberapa anak yang temperamen dan mudah marah. Selanjutnya tentang modul ajar yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas peserta didik. Berikut ini modul ajar yang telah saya buat dengan penyusun saya sendiri ya. Institusi SMP Negeri 37 Semarang, jenjang SMP kelas 7, fase D. Halamannya menyimak, membaca, menulis, dan mempresentasikan. Materi yang saya berikan tentang deskriptif teks. Untuk alokasi waktu sendiri 2 kali 40 menit dalam suatu pertemuan ini. Selanjutnya, kompetensi awal. Di sini akan menjelaskan tentang simple present tense dan the use of have or has. Di sini juga terdapat profil pelajar Pancasila, ada 4, yaitu gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Untuk sarana dan prasarana, medianya lembar kerja peserta didik, laptop, LCD, proyektor, dan handphone. Sumber belajar diambil dari lembar kerja peserta didik, buku teks bahasa Inggris, PowerPoint, video, dan aplikasi Wordwall. Untuk model pembelajaran, menggunakan problem based learning dengan metode genre based. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran terdapat 4 poin, yaitu melalui penayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan have-has yang benar. Yang kedua, siswa mampu menulis teks deskriptif secara sederhana. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks deskriptif mengenai gambar yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode genre based, peserta didik dapat mempresentasikan mengenai teks deskriptif yang telah dibuat dan diberikan ruang untuk tanya jawab dengan kelompok lain dengan sikap berani dan percaya diri. Di sini juga selanjutnya terdapat pertanyaan pemantik, ada kesiapan pembelajaran. Oke, dan kita langsung masuk saja ke kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan yang pertama tentang pendahuluan. Guru memberikan salam sebelum pembelajaran. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru terkait materi yang dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Guru menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, kegiatan inti. Peserta didik menyimak sebuah tayangan video teks deskriptif. Guru memberikan penjelasan singkat tentang kosakata pada teks tersebut dan menganalisis teks tersebut. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa serta antar siswa dengan guru. Guru mengamati keterampilan siswa dalam mengamati. Guru menyuruh siswa untuk mengerjakan kuis mengenai have dan has. Guru memberikan waktu untuk menyelesaikan kuis tersebut. Guru membahas jawaban dari siswa dan menampilkannya di layar. Guru memberikan tugas kelompok dengan tema yang berbeda. Guru meminta siswa membentuk kelompok belajar menjadi 6 kelompok dengan berisi 4-5 anggota siswa. Guru memberikan waktu untuk siswa berdiskusi dengan kelompok untuk mendeskripsikan gambar ke dalam sebuah teks. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok. Selanjutnya, guru meminta siswa perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil teks deskriptif berdasarkan gambar yang telah diberikan. Guru membimbing siswa untuk mendiskusikan teks yang dibuat dengan menyebutkan have or has dan verb one. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. Kegiatan yang terakhir, penutup. Guru memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan peserta didik. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab. Guru melakukan refleksi dengan siswa atas manfaat proses belajar yang telah dilakukan. Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil yang telah individu maupun kelompok lakukan. Guru mengakhiri pembelajaran dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang terakhir, guru mengucapkan salam penutup dan memberi motivasi untuk selalu belajar dengan giat. Selanjutnya, untuk asesmen menyimak dan berbicara berupa unjuk kerja atau presentasi, dapat pengayaan, dapat refleksi untuk peserta didik dan guru, dan terdapat link untuk bahan ajar termasuk buku. Dan selanjutnya, media pembelajaran menggunakan PPT yang tadi telah saya sampaikan. Di sini menampilkan video teks rabbit dan describing people. Dan selanjutnya ini LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Ada teks, ada kuis, dan ada gambar yang akan digunakan untuk dalam kerja kelompok. Selanjutnya, penilaian ada 3 aspek, yaitu rubrik penilaian pengetahuan, yang kedua tentang rubrik penilaian keterampilan, dan yang ketiga rubrik penilaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, output yang terjadi di lapangan terdapat 5, yaitu LKPD, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga perangkat ajar dan media interaktif, yang keempat hasil asesmen, dan yang kelima dokumentasi. Dan di sini juga saya tampilkan tentang hasil pembelajaran. Yang pertama, hasil asesmen, yaitu melalui kuis word wall. Dan selanjutnya ini adalah hasil karya siswa melalui diskusi kelompok yang membuat teks deskriptif. Dan selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipelajari untuk memperbaiki kinerja mengajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang pertama, refleksi diri. Yang kedua, keterampilan mengajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, pengembangan kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Oke, untuk yang terakhir, beberapa tips yang dapat diberikan kepada masyarakat jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah saya pelajari. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Kedua, jadilah teladan yang baik sebagai orang dewasa. Yang ketiga, berikan ruang berekspresi. Yang keempat, ajarkan nilai-nilai positif. Dan yang kelima, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi. Saya rasa cukup.
Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.